berapa. Jadi akumulasi itu gabungan atau sama dengan dari input dikurangi output dikurangi consumption good ditambah generation. Itu nanti perhitungannya ya. Jadi akumulasi itu sama dengan rumusnya input output consumption plus generation. Itu persamaan neraca massa. Oke, untuk contoh soalnya neraca massa non reaksi kimia. Jadi neraca massa tanpa reaksi kimia. Ada proses kontinu, steady state. Ya, ini ya. Nah, misalkan contohnya sebanyak 100 mol per jam lautan etilen diklorida 40% dalam toluena ya, dimasukkan ke sebuah kolom atau menara destilasi. Jadi ada kolom, kalau di perusahaan besar itu ada kolom menara destilasi. Di dalam menara destilasi proses berlangsung secara kontinu. Jadi secara kontinu maksudnya terus menerus ya. Dan tidak terjadi akumulasi sehingga 100 mol per jam bahan juga keluar dari kolom. Jadi nanti tidak ada akumulasi sehingga 100 mol per jam bahan juga keluar dari kolomnya. Kemudian aliran keluar kolom dibagi menjadi dua. Jadi ada masuk ya, sistem masuk, kemudian aliran kolom itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu aliran destilat atau disimbolkan dengan D dan aliran dasar atau disimbolkan dengan B. Aliran destilat keluar dari atas kolom dan mengandung 95% mol etilen diklorida. Kemudian sementara aliran dasar kolom atau B mengandung 10% mol etilen diklorida. Tentukan laju alir masing-masing aliran tersebut. Jadi kalian nanti menentukan lajur alir masing-masing aliran tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, kalimat panjang atau kalimatnya panjang seperti kalian harus memilah, diketahui dan ditanya. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Neraca massa non reaksi kimia atau proses continuous steady state. Nah, di sini kalian harus menggambarkan ya bagannya. Ya. Jadi perencanaannya kalian harus menggambarkan skemanya sebagai berikut ini. Umpan. Kenapa saya membuat umpan di sini? Karena dia menggunakan neraca massa total, itu rumusnya F sama dengan D plus B. Jadi F sama dengan D plus B. Nah, di sini saya gambar umpan itu di F. Nah, ini F sama dengan berapa? 100 mol per jam. Dari soal yang diketahui tadi ya, 100 mol per jam. XF 0,4 dari mana? Dari soalnya tadi yaitu 40%. 40% itu sama dengan 40 per 100 sehingga sama dengan 0,4. Nah, umpan masuk ya. Di sini ditanda dengan tanda panah, maka masuk di sini ada dua kolom yang keluar yaitu distilat dan bottom. Nah, distilat ini dilambangkan apa dengan apa yang tadi yaitu D. Nah, di sini sama D sama dengan ditanyakan mol per jamnya berapa nanti D-nya. XD-nya diketahui 0,95 dari mana? Dari yang diketahui tadi yaitu 95% pada destilat. Ingat-ingat ya. Jadi soal tadi bisa dipilah dengan gambar bagan seperti ini ya. Kemudian bottomnya, bottom itu otomatis di bawah dia, bagian bawahnya, kolom yang di bawah itu B sama dengan yang ditanyakan 0 per jam. XB-nya 0,1 dari mana? Karena bagan atau aliran yang keluar dari kolom tadi soalnya berapa persen? 10%. Berarti kalau 10% itu sama dengan 10 per 100 atau sama dengan 0,1. Ini ya. Dia harus bisa menggambar bagan seperti ini. Jadi dari soal tadi dipilah, digambar bagan sebagai seperti ini ya. Jadi ini contohnya. Nah, bagaimana caranya menggambar di rumus ini? F sama dengan D plus B ya. Nah, kemudian dari rumus ini kamu masukkan yang diketahui. F sama dengan 100 mol per jam. Soalnya ini ya, 100 mol per jam dari sini. Sama dengan D tetap
ditambah B tetap. Sehingga karena yang ditanyakan D dan B, maka kita cari yang B-nya. B sama dengan, karena di sini diketahui kan ya, maka B sama dengan 100 dikurangi D. Ini diputar ya. Ini jadi kalau 100 sama dengan D plus B, maka D sama dengan 100 dikurangi D. Ini persamaan satu. Kemudian yang kedua, perumusan yang kedua, neraca massa komponen. Nah, jadi neraca massa tiap komponen rumusnya sebagai berikut ini. F sama dengan XF sama dengan D plus XD, ini kolom atas, plus B XB kolom bawah. F 100 dari sini, 0,4 dari mana? Ini sama dengan D 0,95 dari mana? Ini plus B XB 0,1 dari mana? Ini. Sudah diketahui pada bagan ya. Ada skema gambarnya, perancangannya seperti ini. Kemudian D sama dengan 35,3 mol per jam. Nanti ketemunya seperti ini. Jadi nanti perhitungannya saya jelaskan ya. Kalau sudah ketemu D, maka kita cari. Di sini kan B sama dengan 100 dikurangi D, maka B sama dengan 100 dikurangi D, hasilnya ini 35,3. Berarti ketemu berapa? 64,7 mol per jam. Terus diketahui, jadi ini D-nya sudah ada jawabannya. D-nya sudah ketemu berapa? 35,3 mol per jam. Jadi ini ya, neraca massa komponen D sudah ketemu 35,3 mol per jam. Untuk B-nya sudah ketemu juga berapa ini? 64,7 mol per jam. Oke, ini cara menghitung dari neraca massa komponen. D dari mana kok seperti ini? D dari mana seperti ini penjelasannya ya. Keterangan perhitungan di atas sebagai berikut ini. F sama dengan B plus D. 100 tadi diketahui pada soal. B plus D. Kita cari B-nya. Maka B sama dengan otomatis 100 dikurangi D. Sudah paham ya dari sini ya. Tahapan awal, rumus awal, atau persamaan satu. Kemudian persamaan yang kedua dari rumus yang kedua. F kali XF sama dengan D kali XD ditambah B kali XB. Nah, F-nya diketahui 100. Ya. Ini ya, 100. Kemudian XF-nya diketahui 0,4 dari mana? Tadi ya bagannya sudah ada kan, 0,4 ini dari 40%. Sama dengan D kali 0,95. XD-nya 0,95 dari mana? Soalnya tadi berapa? 95%. Ditambah B kali 0,1. Dari mana 0,1? Soalnya berapa? Di bottom aliran bawah tadi, yaitu 10%. Berarti pada karo 10 per 100 sama dengan berapa? 0,1. Oke, dari sini matematikanya digunakan ya. Jadi perhitungannya sebagai berikut ya. 100 kali 0,4 berapa? 40. Sama dengan tetap D 0,95 tetap plus 100 dikurangi D dari ini ya. B sama dengan 100 dikurangi D, maka 100 dikurangi D. Kamu masukkan dari rumus di atas tadi, persamaan 1. 100 kurangi D, tetap kali 0,1 di atas ya. Jadi 100 kurangi D dari persamaan awal. Nah, karena B sama dengan ini ya. Oke, kita substitusikan dari persamaan awal tadi, maka B ya, ini ya, ini 40, di sini ada berapa? Nah, ini dikalikan dulu. Jadi 100 ya, ini ya. Nah, 100 ini D kali 0,95, maka 0,95 D. Nah, ini 0,1 D dari mana? Nah, 0,1 D dari sini ya. Nah, 0,1 D ya. 0,95 dari sini.
Maka 10-nya dari mana? Ini 10-nya dari 10, 100 kali berapa? 0,1, 10 dimasukkan ke sini. Maka 40 dikurangi 10 dari sini. 0,95 tetap ini ya. 0,1 D dari mana? D kali 0,1. Ini 100 kali 0,1 ketemu 10 masuk ke sini. D40 kurangi 10 sama dengan 0,95 min 0,1 D. Sehingga 40 kurangi 10 ketemu 30 sama dengan ini ya 0,95 D dikurangi 0,91 D ketemu 0,85. Ini. Maka D sama dengan 30 dibagi 0,85 ketemu 35,3 mol per jam. Nah, kalau sudah ketemu D-nya ini, maka masukkan ke rumus awal yang tadi B sama dengan 100 dikurangi D. Berarti 100 dikurangi 35,3 sama dengan berapa? 64,7 mol per jam. Ini ya. Ini perhitungannya. Jadi tadi untuk soal yang awal tadi ya, ini ya. Ini enggak ada perhitungannya. Jadi ini dari mana? Ini dari rumus ini ya, persamaan 0,1. Ini kan langsung ya. Kemudian saya jelaskan langsung dari sini. Nah, saya ulangi lagi ya. 40 dari ini ya, 40 dari 100 kali 0,1 D 0,95 tetap ditambah 100 min D dari mana ini ya? B sama dengan ini kan B. Ini berarti B sama dengan 100 min D. 0,1 tetap. Nah, di sini yang plus ini dipisahkan dengan plus, dikalikan 100 kali berapa? 0,1 10 tadi kayak gini. 40 kurangi 10. Karena kenapa saya min 10? Karena di sini hasilnya kan 100 kali 0,1 kan plus ya. 10. Berarti saya taruh di sini. 40 min 10. 0,95 tetap 0,1 D dari mana? D kali 0,1. Oke, paham ya? Di sini. Oke, sehingga dari 40 kurangi 10 ketemu 30 0,385 D. Sehingga dari D sama dengan diketahui 35,3. Maka masukkan ke rumus persamaan awal ini. P sama dengan 100 kurangi D. Maka P sama dengan 100. D nya ini kan ini. Nah, 100 kurangi 35,3 sehingga ketemu 64,7. Paham ya? Saya harap paham ya. Jadi ini dipelajari dulu. Jadi kamu pelajari 10 dari mana tadi? 10 dari 100 kali 0,1 kan 10 plus. Nah, kenapa kok pindah ruas? Karena di sini ada 40, maka 10 ini pindah ke ruas sebelah kiri. 40 kurangi 10. Nah, ini tetap 0,1 D dari mana? D kali 0,1. Jadi ini harus dikalikan secara matematika dulu ya. 100 kali 0,1. Nah, ini ya. Oke ya, pahamnya dari sini ya. Nih, untuk perhitungannya sama antara hasil ini ya 64,7, ini juga sama ya 64,7 sama. Ini perhitungannya. Jadi untuk perhitungan data massa soal yang tadi, soal yang ini ya, nah ini kalian harus paham ya, harus paham betul. Jadi ini ya, nah, ini kan cara langsung ya, tapi saya uraikan lebih perinci seperti ini ya. 40 dari sini ya, saya ulangi lagi, perhitungan ini tetap harus kalian pahami loh, karena nanti neraca massa ini ATK ini nanti digunakan untuk pembelajaran teori kejuruan kelas 12 ya, ujian UNAS teori kejuruan. Ada mungkin ujian teori kejuruan kelas 12 ya. Ini ya 40 ya, tetap dari 40 kan dari sini ya. Oke, saya ulang 40 dari sini sama dengan D tetap 0,95 plus 100 dari mana? 100 min D dari ini, karena B ini 0,1 tetap. Nah, 40 min 10 dari mana min 10?
100 kali 0,1. Ini kan ketemu 10. Pindah ruas ke sini. Berarti menjadi min 10. Karena pindah ruas dari 10 plus 10 menjadi min 10 karena pindah ruas. Sama dengan 0,95D dari sini. Min 0,1D dari sini. Sehingga kalau diuraikan 40 kurangi 10 berapa? 30. 0,95D dikurangi 0,1D sama dengan 0,85. Sehingga D sama dengan 30 dibagi 0,85 ketemu 35,3 mol per jam. Wis ketemu ini. Masukkan persamaan yang di atas. B sama dengan 100 min D. Maka B sama dengan 100 dikurangi D-nya ini. Sehingga ketemu berapa? 64,7 mol. Nih. Nah, untuk contoh soal di atas, nah ini mirip dengan contoh soal di atas, cuma bedanya nominalnya